Pemirsa, media sosial kembali dibuat geger dengan kasus pembunuhan seorang wanita yang kemudian jasadnya ditemukan di dalam koper hitam di pinggir Jalan Kalimalang, Desa Sukadanu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 25 April 2024 lalu. Jasad korban RM ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang pada saat itu akan mengangkut sampah. Namun, saat akan mengangkut sampah, petugas kebersihan melihat ada koper yang mencurigakan. Saat ditemukan jenazah RM dalam kondisi utuh, hingga tak lama kemudian, kepolisian Polsek Cikarang Barat datang ke lokasi dan mendapati jenazah korban RM mengalami sejumlah luka. Usai ditemukan jenazah RM kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. 1 minggu dari jasad korban ditemukan, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap pelaku AARN di tempat persembunyiannya di wilayah Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 1 Mei 2024 lalu. Pelaku sendiri ditangkap tanpa melakukan perlawanan setelah 1 minggu menjadi buronan polisi. Dengan kepala tertunduk serta tangan diborgol, pelaku pembunuhan seorang wanita dalam koper itu digiring petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut. Ya, jadi tim Satreskrim Polres Metro Bekasi telah mengamankan pelaku, tersangka pembunuhan 338 temuan koper pada tanggal 25 pagi di Jalan Kalimalang di wilayah Cikarang Barat, Desa Sukadanu. Tadi subuh ya, pukul 1.30 ya, kurang lebih 1.30 telah diamankan di Palembang, Sumatera Selatan, dan malam ini tiba tadi kurang lebih pukul 9.30 di Jakarta dan langsung dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Akan kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui motif-motif pelaku ataupun tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Alhamdulillah, orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu yang jasadnya di dalam koper dibuang di Kalimalang sudah diamankan sama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan di Palembang. Setelah sampai baru kami lakukan pendalaman lagi supaya kita lebih mengetahui bagaimana kronologis dan hal-hal lain-lainnya. Dari penyelidikan diketahui, sehari sebelum kejadian, korban RM dan AARN datang ke salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Video detik-detik antara pelaku dan korban berjalan di lorong sebuah hotel di Bandung dan masuk ke salah satu kamar tersebar di media sosial. Terlihat pelaku dan korban memasuki salah satu kamar hotel sekitar pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. AARN terlihat menggunakan pakaian serba hitam, diikuti korban di belakangnya. Selanjutnya, rekaman CCTV tidak merekam aktivitas keduanya. Namun, AARN terlihat keluar kamar sendiri sambil membawa koper pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Koper hitam tersebut itulah yang diduga berisi jasad RM. Video rekaman CCTV pun terhenti saat pelaku tidak terlihat kamera. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif pelaku menghabisi korban. Penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengkerucut kepada pelaku. Terduga pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Sempat tersiar kabar pelaku melakukan hal keji tersebut lantaran terdesak dengan biaya nikah. Pelaku juga ditangkap polisi 4 hari menjelang resepsi pernikahannya. Tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan lain-lainnya, tapi ada hubungan kerja. Sudah gitu aja. Rekan kerja artinya? Ya, ada hubungan kerjanya. Nanti makanya kami dalami lagi. Sejauh ini udah berapa saksi dan yang ini? Saksi kemarin sudah ada lebih dari 3 sudah kami kumpulkan saksi-saksi. Kita 7 ya, 7 saksi-saksi sudah kita kumpulkan, sudah mengerucut kepada yang alhamdulillah sudah kita. Oke? Nah, itu serem banget ya, dia ngebunuh teman sendiri ya, teman kerjanya demi uang itu. Katanya itu dia itu karena butuh uang untuk nikah ya.
tega banget sih kalau menurut aku. Nikah ya nikah aja gitu, tapi jangan bunuh orang juga gitu. Ya kalau belum mampu ya jangan nikah gitu, ya seadanya aja gitu. Ujung-ujungnya kan nikah enggak, masuk penjara iya ya kan. Mungkin bukan hanya saya yang berharap agar sesegera mungkin diproses, karena kalau kita lihat dari sosial media memang sepertinya pembunuhan ini sudah direncanakan, gimana ya, nggak habis pikir kok bisa gitu melakukan hal yang seperti ini. Apakah dia tidak punya akal sehat atau mungkin sudah hilang akal sehatnya sehingga ada niat pun. Jadi saya prihatin, sekali lagi saya mengucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan sabar, ikhlas, dan doakan yang terbaik untuk almarhumah. Di lain tempat, penyanyi Agnes Mo disomasi oleh pencipta lagu Ari Bias. Ari melayangkan somasi kepada Agnes karena tidak membayar royalti lagu ciptaannya yang dinyanyikan Agnes berjudul Bilang Saja. Saat menggelar preskon dengan awak media, Ari yang didampingi kuasa hukumnya Minola Sibayang mengurai perihal Agnes yang membawakan lagu ciptaan Ari tersebut saat konser di 3 kota yang diselenggarakan oleh HW Group selaku promotor. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan lagu dengan judul Bilang Saja yang merupakan karya cipta dari Ari Bias yang digunakan dalam konser musik tanpa izin. Peristiwa itu sendiri sudah terjadi hampir 1 tahun yang lalu tanpa meminta izin dan tanpa juga membayarkan apa yang seharusnya menjadi hak daripada Ari Bias sebagai pencipta. Ini di Surabaya. Ini di Bandung. Ini Jakarta SCBD. Jadi itu lagunya, lagu Bilang Saja, lagu saya yang dinyanyikan di 3 kota tersebut oleh Agnes Monica, yaitu sebagai bukti bahwa lagu saya memang benar-benar dinyanyikan di 3 tempat itu dan tidak ada izin dan tidak ada pembayaran ke RMKN selama 1 tahun saya tunggu. Diketahui konser yang dimaksud sudah berjalan 1 tahun lalu. Agnes diduga menyanyikan lagu tersebut di panggung konsernya tanpa meminta izin dan tanpa membayarkan royalti ke Ari sebagai hak cipta. Diketahui sebelum melayangkan somasi kepada Agnes, Ari juga sudah melayangkan somasi ke pihak promotor pada 19 April 2024 lalu, namun tidak ada respon. Sebenarnya kalau dia waktu itu setuju dengan direct license, sebenarnya 5 juta aja per lagu. Nah, tapi kan karena ini udah bukan izin direct license lagi, tapi ini udah berupa pelanggaran. Sudah saya beritahukan juga bahwa saya sudah melakukan direct license, tapi tidak seperti yang saya bilang kemarin juga tidak ada respon yang positif, tidak kooperatif lah. Biasanya konser itu dilaporkan ke LMKN atau nanti LMKN juga bisa memberikan surat pemberitahuan kepada event organizer atau promotornya. Nah, dari pembayaran itu kemudian akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMKN. Karena tidak ada yang dibayarkan, maka tidak ada yang bisa didistribusikan. Ari sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Agnes sejak diselenggarakan konser tersebut, namun tak ada respon positif hingga saat ini. Lantaran sejak dilangsungkan konser sudah setahun lalu dan tak ada respon dari Agnes maupun pihak promotor, Ari pun melayangkan somasi dengan meminta penalti secara keseluruhan senilai 1,5 miliar. Dalam somasi ini, kami meminta mereka untuk segera melakukan kewajiban mereka untuk membayar penalti atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan tidak menggunakan izin kepada pencipta menggunakan lagu secara komersil dalam konser yang dilakukan sebanyak 3 kali itu, ya, dengan penalti masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Artinya ada 1,5 miliar, ya, 1,5 miliar. Menurut Ari sangat relevan karena melihat honor manggungnya Agnes Mo juga cukup besar kan gitu ya, dan biaya produksinya juga cukup besar. Jadi ini dianggap masuk akal, apalagi setakut namanya.
Tak hanya itu, dengan tegas pihak Ari juga mengurai jika dalam waktu 7 hari ke depan pihak Agnes dan HW Group tidak ada itikat baik, maka Ari siap membawa persoalan ke ranah hukum. Ya, kami tunggu itikat baiknya dalam waktu 7 hari kerja mulai hari ini. Jika tidak ada respon, tidak ada itikat baik, maka tidak menutup kemungkinan Ari akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Ari Dias sebagai pencipta. Sementara itu, Agnes terpantau di media sosialnya saat ini tengah berada di luar negeri. Diketahui Agnes memang sudah go internasional. Sejak 2016 lalu, Agnes memang sudah lama tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Demi karir musiknya, Agnes mengaku sering bolak-balik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, hindari keramaian, juru warta sidang putusan cerai YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan digelar secara e-court pada Kamis 2 Mei 2024 kemarin. Namun terkait putusan baru akan diumumkan hari ini. Saat ditemui awak media, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah mengurai terkait agenda persidangan perceraian Ricis dan Ryan masih dalam kondisi musyawarah dan belum bisa terverifikasi. Hari ini baru Majelis Hakim lagi musyawarah. Dan diuploadnya nanti setelah selesai musyawarahnya hari ini. Jamnya kan belum, kami nggak bisa tentukan karena lagi musyawarah begitu. Dan itu karena secara litigasi hasilnya baru bisa dilihat atau baru bisa terbaca setelah diverifikasi dan belum bisa hari ini. Terbacanya setelah diverifikasi itu mungkin besok, insya Allah besok. Putusan sidang akan diumumkan secara e-court atau online, lantaran saat itu Ricis mengajukan perceraian lewat e-court. Adapun dalam gugatannya, Ricis menuntut 3 hal, yakni bercerai, hak asuh anak, dan nafkah anak. Ya, dari awal menggugat cerai, Ricis memang tak pernah buka suara terkait permasalahannya dengan Ryan. Bahkan di sidang sebelumnya, Ricis hanya menitipkan surat melalui kuasa hukumnya yang berisi Ricis tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Ryan. Sementara itu, Ryan sebelumnya masih sempat berjuang mempertahankan pernikahannya dengan Ricis, termasuk keluarga Ryan yang berharap Ryan bisa rujuk dengan Ricis. Namun jika dilihat dari respon Ricis, nampaknya Ryan harus mengikhlaskan rumah tangganya selesai dengan Ricis. Mengenai sikap saya sampai dengan hari ini adalah masih sama, yaitu sesuai dengan gugatan. Secara agama, kami berdua telah memiliki kewajiban yang sama terhadap Mona. Kewajiban untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk tumbuh kembangnya Moana. Keinginan kita untuk tidak berpisah lah gitu. Itu aja kita usahakan. Nah, tapi intinya lebih dari 10. Kita tetap ingin menyatukan gitu. Ya, pada prinsipnya. Baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mbak Oki juga, kalau bisa jangan pisah. Buat 2 kali mediasi keluarga tuh. Ya kan? Sehabis Ryan wisuda ada mediasi, setelah itu sebelum Ricis masukkan gugatan tanggal 30 Januari 2 hari sebelum masuk gugatan mediasi juga.